Halo guys, ketemu lagi dengan John Calcio. Apa kabarnya? Dan kali ini saya akan membahas hasil pertandingan Indonesia melawan Bahrain semalam. Skor 1-0, gol dicetak oleh Ole Romani. Sebuah pertandingan yang sangat-sangat menegangkan ya guys ya untuk fans-fans timnas Indonesia ini ya guys ya. Untungnya kemarin kita bisa menang dengan gol dari Ole Romani dan ini menjaga asa, menjaga harapan-harapan Indonesia untuk bisa lolos ke babak keempat dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia guys ya. Oke, langsung aja ke formasinya. Kali ini Coach Patrick belajar dari kekalahan lawan Australia kemarin. Dia nggak mau coba-coba lagi dengan formasinya yang ala-ala total football itu ya guys ya. Langsung dikembalikan ke pakem formasi yang sudah berjalan sama ini, berjalan dengan baik, yaitu 3-4-2-1. Ini di belakang dia langsung pakai Justin Hubner yang kemarin lawan Australia itu dapat sanksi bermain ya, karena dapat kartu kuning ketika lawan China. Dia akumulasi langsung dipasang di pertandingan kali ini. Jai Izes, Il Capitano main di tengah, dan di sebelah kanan ada Rizky Ridho yang mana menurut saya ini jadi man of the match di pertandingan kali ini ya guys ya. Kemudian di tengah ada 4 pemain, ada Kevin Verdong di sebelah kiri, di wing back kiri ya. Di tengah ada Tom Haye ditemani oleh Joey Pelupesi, dan di sebelah kanan ada Kevin Dix yang juga bermain cukup solid. Di depannya ada Urat Mangun di sebelah kiri dan Marcelino di sebelah kanan. Dan di depan tentu saja sang pencetak gol satu-satunya di pertandingan kali ini, Ole Romney. Dia sudah mencetak 2 gol di 2 pertandingan ya guys ya. Catatan bagus untuk seorang striker yang baru saja bergabung ke timnas guys. Oke, jadi kiper Martin Paes ya guys ya. Kiper Martin Paes ini banyak yang uh, berspekulasi bahwa Martin Paes di pertandingan kali ini bakalan diganti oleh Emil Audero ya, tapi ternyata Patrick Kluivert tetap memainkan uh, Martin Paes karena Martin Paes sudah terbukti ya guys ya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia kali ini bermain sangat solid, uh, juga pastinya didukung oleh teman-temannya di lini belakang, yaitu Justin Hubner sang penjegal ulung, dan juga Il Capitano Jaizes yang mengkoordinasi pertahanan baik itu dari open play maupun dari set play ya. Dari corner-corner kita bisa halau dengan baik ya guys ya. Tidak seperti lawan Australia kemarin, kita waktu cornernya kocar-kacir guys. Tidak terkoordinasi dengan baik. Kali ini koordinasi dengan baik dilakukan oleh Kapten Jai. Terlihat juga waktu Rizky Ridho ditandu keluar ya. Dia dapat instruksi dari Patrick Kluivert untuk mainkan formasi 5-3-1. Itu kelihatan ya guys ya, dia langsung mengkoordinasi teman-temannya untuk bermain 5-3-1 ya guys ya. Jadi ini sebuah pertandingan yang sangat baik juga untuk Il Capitano, kapten kita. Subasa Ozora, oh bukan guys. So, kapten kita Jai Izes. Dan juga man of the match di pertandingan kali ini Rizky Ridho di sebelah kanan ya guys ya. Beberapa kali melakukan intercept, pembacaan bolanya bagus, pembacaan permainannya bagus, melakukan clearance penting di depan gawang ya guys ya. Ketika Martin Paes sudah posisinya sudah di bawah, bolanya ke atas ditendang oleh pemain Bahrain, dan Rizky Ridho masih ada di situ untuk menghalau bola dengan kepalanya untuk bisa bolanya lewat dari gawang ya guys ya. Ini satu permainan yang sangat bagus sekali kali ini dari Marcelino. Bukan guys, ini Rizky Ridho guys. Nanti Marcelino ya. Jadi ini Rizky Ridho, Jaizes, dan Hubner ini 3 pemain yang cukup solid di pertahanan ya guys ya. Ini harusnya jadi catatan untuk Patrick Kluivert. Jangan diotak-atik. Yang lain boleh kamu mungkin sedikit-sedikit variasi ya. Tapi kalau di belakang ini jangan diotak-atik dengan Hubner, Ridho, dan juga di tengah ada Izes. Ditambah dengan kiper Martin Paes yang sudah mengenal sekali ya gaya permainan teman-temannya ini ya. Jadi ini pertahanan yang sangat solid sekali. Kita dapat clean sheet, kita tidak kebobolan ya. Jadi ini satu pertandingan yang menunjukkan lagi-lagi kualitas pertahanan Indonesia itu levelnya itu top ya guys ya, di Asia ya. Levelnya top sekali ya. Kita bisa menahan Saudi, kita bisa menahan Bahrain kemarin di kandang, dan juga Australia guys. Ketika sistem ini berjalan ya guys ya, ketika sistemnya dirubah sedikit saja ataupun dirubah sangat banyak ya guys ya, kita langsung kalah oleh
Australia 5-1 kemarin ya. Dan di kali ini Patrick Kluivert tidak coba-coba ya dengan formasinya ya. Kali ini dia udah mainkan aja lah yang biasanya dimainkan ya. Kayaknya strateginya gitu menurut saya. Terus kemudian di sayap wingback ada Verdong, konsisten sekali dia ya. Bermain seperti Verdong yang kita tahu ya guys ya. Kelvin Verdong sangat-sangat bagus permainannya, konsisten sekali dia. Uh, Bugar ya, cukup bugar dibandingkan teman-temannya yang dari Eropa yang lain ya guys ya. Dia ini pemain yang mainnya juga sangat-sangat all out sekali ya. Mainnya nggak ditahan-tahan ya. Jadi begitu temannya maju dia ikut maju, begitu temannya mundur butuh bertahan dia juga ikut bertahan ya guys ya. Sama halnya dengan Kevin Dix yang ada di sebelah kanan guys. Ini sebetulnya Kevin Dix ini catatan baik ya untuk dia karena dia sejatinya bukan seorang center back di klubnya ya guys ya di Eropa. Ini juga menjadi sebuah catatan penting buat Kevin Dix kali ini karena dia bisa melakukan tugasnya dengan baik di posisi wingback kanan yang bukan posisi naturalnya tapi dia bisa dimainkan di sana. Bisa membantu pertahanan juga bisa membantu untuk pada saat transisi menyerang ya guys ya. Terlihat waktu peluangnya dari Marcelino yang melambung itu guys. Itu bola dilempar oleh kiper langsung dikejar oleh Kevin Dix ya guys. Itu adalah naluri seorang pemain bertahan yang dimiliki oleh Kevin Dix. Bagus sekali bisa mendapatkan bola, dia dapat bola terus kemudian melakukan crossing. Disikat oleh Marcelino, sayang sekali ya guys ya. Harusnya dia lebih santai, lebih relax, lebih tenang. Karena di sampingnya itu Ole Romney sudah nunggu ya guys ya. Ole Romney sudah nunjuk-nunjuk tanah begini, tidak dikasih bolanya ke dia guys. Dan ya ini catatan untuk Indonesia juga ya guys ya untuk penyelesaiannya. Kemudian Tom Haye dan Joey Pelupesi ini pertandingan pertama Joey Pelupesi sebagai starter ya guys ya. Pemain yang sangat-sangat konsisten, yang sangat solid juga di tengah. Ini membuktikan kualitas Joey Pelupesi ini sangat-sangat bagus ya guys ya karena pemain Bahrain jarang sekali beroperasi di lini tengah guys. Jadi pemain Bahrain ini dia mengincar dari sisi-sisi ya guys ya, dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Jarang sekali saya lihat mereka mengincar dari sisi tengah karena di situ ada Joey Pelupesi, sang gelandang bekerja keras Indonesia guys ya. Salah satu jangkar yang saya lihat bermain sangat-sangat solid, lugas, nggak neko-neko ya guys ya. Pokoknya permainan Pelupesi ini kita hilang bola, kita cari bolanya. Dapat bola kasih ke Tom Haye gitu guys ya. Itu juga yang menggambarkan gol pertama atau gol dari Ole Romney, bukan gol pertama, satu cuman golnya ya. Jadi gol dari Ole Romney itu bola dari belakang, mungkin dari Rizky Ridho dikasihkan kepada Pelupesi ya guys ya. Dan teman-teman boleh perhatikan proses golnya ya. Ketika bola itu belum diterima oleh Pelupesi itu posisinya berdekatan ya guys ya. Tom Haye, Pelupesi, Marcelino di situ ya guys ya. Posisinya sangat berdekatan ya guys ya, dekat dengan garis tengah ya guys ya. Nah ketika bolanya diberikan kepada Pelupesi, Marcelino langsung ngebut ke depan ya guys ya, ngebut. Begitu bola dikasih ke Haye, Haye kan dapatnya pakai kaki kanan, dia pindahin bolanya ke kaki kiri, terus dia kasih umpan-umpan manja itu kepada Marcelino ya. Begitu Marcelino dapat bola, langsung bolanya diberikan kepada Ole Romney dan penyelesaian Ole Romney ini ya sangat-sangat khas striker predator ya guys ya. Jadi dia tahu caranya mengalahkan kiper ini guys. Ini yang salah satu pemain yang kita cari dari dulu ya guys ya. Salah satu pemain tipe-tipe pemain yang kita cari dari dulu guys. Ini kiper yang bisa menaklukkan kiper dengan satu atau dua sentuhan guys. Ini levelnya Ole Romney untuk timnas kita itu sebetulnya sudah sangat pas ya guys ya. Ini kepingan puzzle terakhir dan sudah datang dan sudah melengkapi untuk timnas kita ya guys ya. Jadi kita punya solusi ketika kita mau mencetak gol ya guys ya. Dengan datangnya Ole Romney 2 pertandingan 2 gol, saya pikir sudah cukup menunjukkan kualitas Ole Romney di timnas Indonesia kali ini. Kemudian kita juga melihat Tom Haye di pertandingan kali ini ya guys ya, dengan umpan-umpannya beberapa kali dia melakukan umpan kunci, satu menjadi gol dari Ole Romney dan karena mungkin kelemahan dia juga di stamina, jadi di babak kedua dia digantikan oleh
Ricky Kambuaya yang juga bermain sangat bagus, solid sekali. Dia hampir kasih assist satu kepada Eliano. Jadi saya melihat di sini kemarin itu kita dapat total 3 peluang ya guys ya. 3 peluang, satu jadi gol oleh Romney, satu lagi tendangan Marcelino yang melambung, dan satu lagi tendangan pengganti Marcelino yaitu Eliano Reinders yang juga melambung ya guys ya. Di proses peluangnya Eliano ini lagi-lagi oleh Romney terlibat, Kambuaya terlibat. Ya, dan dua pemain ini cukup bagus ya guys ya melakukan kombinasi ketika Ricky Kambuaya masuk ke pertahanan Bahrain. Oleh Romney yang dapat bola, dia bisa mengirimkan bola ke sana ya guys ya. Terus sama Kambuaya ini nggak disia-siakan, dia nggak nunggu harus pakai kaki kiri ya guys ya mengumpannya ya. Dia karena kaki kanan, dominan kaki kanan, dia langsung umpan kaki kanan pakai bagian luar, bolanya langsung pas ke kakinya Eliano. Sayang sekali Eliano ya tidak tenang, tidak rileks, tidak cukup santai, tidak cukup tenang untuk menyelesaikan. Harusnya ini dia tinggal pilih sudutnya aja ya, tapi kita nggak tahu ya, mungkin dia baru masuk, belum begitu panas mungkin ya, jadi dia kaget tiba-tiba dapat peluang ya. Tapi itu menjadi catatan untuk pertandingan selanjutnya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi ada 2 kesalahan di sini guys, untuk finishing dari Marcelino dan juga Eliano terbuang percuma guys. Padahal kalau kita bisa nambah 1 gol lagi, sebetulnya pertandingan kita bisa santai, lebih santai guys ya, nggak tegang-tegang amat kayak kemarin. 90 menit tegang semua guys, karena kita cuma bisa mencetak 1 gol, yang mana kita di pertandingan terakhir lawan Bahrain itu kita kebobolan di menit-menit terakhir yang ditambahin oleh wasit itu ya. Itu karena kita juga cuman bisa unggul 1 gol guys. Jadi ini pertandingan kali ini juga hampir sama ya guys ya. Untung saja tidak terulang kejadiannya. Kali ini kita bisa mempertahankan keunggulan 1-0 sampai peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Dan ya untuk Orat Mangu sendiri bermain juga cukup bagus. Marcelino dapat 1 assist, Orat Mangu juga hampir dapat 1 assist kalau saja Marcelino bisa menyelesaikan peluangnya dengan baik, ataupun dia kasih assist ke Romney, jadi dia bisa punya 2 assist gitu ya. Dan permainan jadi lebih santai untuk timnas. Tapi apapun hasilnya kita syukurin. Beberapa catatan itu jadikan perbaikan untuk pertandingan depan. Dan ya beberapa pemain pengganti yang saya lihat cukup baik. Kambuaya pasti salah satu yang bisa menjadi pelapis untuk Tom Haye ya, karena Tom Haye punya masalah untuk di stamina ya, karena sudah cukup berumur juga, dan juga memang tipenya bukan tipe yang lari-lari ya guys ya. Jadi dia harus ditemani oleh seorang gelandang pekerja seperti Pelupesi ya. Kalau yang di sebelum-sebelumnya dia ditemani Ivar Jenner, kali ini Pelupesi sudah sangat berpengalaman dan bermainnya juga sangat solid ya kali ini ya. Walaupun di pertandingan kemarin juga Ivar Jenner turun, tapi nggak sempat dia tandem dengan Haye ya guys ya. Dia langsung masuk menambah untuk kedalaman skuad Indonesia supaya bisa mempertahankan keunggulan. Begitu juga dengan Sandy Walsh, saya jarang sekali melihat dia dapat bola. Begitu juga dengan Ramadan Sananta yang ini 1 orang menggantikan 2 orang ya guys ya, atau 2 orang menggantikan 1 orang. Jadi oleh Romney diganti oleh Rama dan Sananta. 2 orang ya guys ya, 1 orang digantikan 2 orang. Ya itulah ya. Jadi untuk pertandingan kemarin catatannya penting adalah pertahanan kita kembali solid. Kali ini tidak coba-coba ya. Udah biasa bermain bersama, nggak usah diganti-ganti, nggak usah diutak-atik lagi. Ini udah solid. Udah, kita tinggal menjaga aja gimana biar tetap solid, biar tidak terkena akumulasi ataupun tidak cedera ya guys ya. Jadi ini adalah pertandingan yang sangat bagus, terutama dari segi pertahanan ya guys ya. Walaupun dari segi penyerangan kita mencetak 1 gol, tapi 2 peluang lain itu harusnya bisa jadi gol. Tapi kita ya itu harus diperbaikin ya guys ya. Catatan-catatan itu harus diperbaikin. Sementara untuk di pertahanan sendiri kita sangat solid, dan juga untuk formasinya sendiri ya itu harusnya pelatih sudah melihat dengan jelas ya guys ya. 1 formasi dengan 4 back kalah, 1 formasi dengan 3 back solid, tidak kebobolan, menang ya guys ya. Jadi ya kita sebagai publik penikmat
sepak bola Indonesia. Harusnya kita bisa senang dengan hasil ini. Harapan itu masih ada untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia melalui ronde keempat dari kualifikasi zona Asia ini ya guys ya. Oke, itu aja guys untuk dari saya. Semua pemain sudah saya ulas, saya bahas. Man of the match Rizky Ridho, dan tentu saja di sini pemain yang cukup solid yang saya nilai di sini ada Justin Hubner solid, Captain JIJ juga solid, terutama Pelu PSI di tengah ya guys ya, sangat solid dan juga konsisten. Di kiri ada Calvin Verdong, di kanan seorang center back yang ditempatkan di wing back kanan ya, ada Kevin Dix juga sangat-sangat solid walaupun dia tidak bermain bersama dengan saudaranya yaitu Kevin Kax. Oke guys, terima kasih untuk waktunya kali ini. Kalau saya sempat untuk nonton timnas lagi di bulan Juni, saya akan mengulas lagi dan juga saya akan bikin video bagaimana peluang Indonesia untuk bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini guys ya. Nanti di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Semoga tidak ketinggalan. Nanti saya akan sering live main game. Ya, John Calcio pamit. Salam olahraga dan timnas, timnas, timnas. Hari ini pasti menang.